Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 773. Namun, yang membingungkan semua orang adalah mereka tidak melihat sosok Harvey. Apa situasinya? Bagaimana dengan anak itu? Apakah tidak ada tulang yang tersisa? Taro Yagyu tidak mengangkat kepalanya, tetapi bersiap untuk menyingkirkan pedangnya. Dia tidak berpikir Harvey bisa berdiri setelah ditebas sendiri. Bahkan jika dia memegang tangannya, itu bukan sesuatu yang bisa ditolak Harvey. Bagaimanapun, kultivasi Harvey lebih rendah dari dirinya sendiri. Bahkan jika kultivasi anak ini sama dengan miliknya, tidak mungkin untuk menghindari tebasannya sendiri. Terlebih lagi, bahkan seorang prajurit yang lebih tinggi dari basis kultivasinya sendiri, tidak mudah untuk menghindari pedang ini. Tapi saat Taro Yagyu menyingkirkan pedangnya, sebuah suara bercanda datang. "Orang tua, apa yang kamu lakukan dengan pedangmu begitu cepat? Kamu tidak berpikir kamu menang, kan?" Mendengar suara ini, semua orang dengan cepat melihat ke atas dan melihat Harvey yang berdiri di cabang pohon besar. Di tubuh Harvey, tidak ada satu luka pun yang tersisa. Ini, bagaimana mungkin? Kapan anak ini berlari ke pohon? Pedang penguasa Pavilion Yanyu begitu cepat, bagaimana anak ini bisa menghindarinya? Tuan dari Pavilion Yanyu ini sangat menakutkan, saya tidak bisa melihat lintasan pedang sama sekali. Luar biasa, apakah anak ini hantu? Semua orang memandang Harvey yang ada di langit dengan pandangan yang luar biasa. Lihat di wajahnya. Gerakan Yagyu Taro untuk mencabut pedangnya berhenti, dia melihat ke langit, wajah tuanya merah. Dia pikir dia telah mengalahkan Harvey dengan satu pedang, tetapi dia tidak tahu itu. Terlalu memalukan. Orang tua, pedangmu barusan benar-benar tidak buruk, tapi sayangnya, jika kamu ingin mengalahkanku dengan satu pedang, itu tidak mungkin. Suara itu tidak jatuh. Harvey melompat langsung dari pohon, Taiko Zenki dengan cepat bergerak, tangan kanannya sehijau Jasper, busur melintas, dan telapak tangan berguling ke arah Yagyu Taro. Segel guntur biru. Gemuruh. Menekannya dengan satu telapak tangan, itu seperti segel besar guntur hijau yang menekannya, dan guntur hijau yang menyebar bahkan membelah pohon-pohon di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Sebelum telapak tangan Harvey jatuh, telinga Taro Yagyu membunyikan suara guntur yang teredam, dan dia merasakan kekuatan telapak tangan yang mengerikan bergulir ke bawah. Panjang. Tanah tempat Taro Yagyu berdiri tenggelam, dan tanah di tanah yang bercampur dengan cabang-cabang mati dan rerumputan terguncang ke udara. Sekarang dengan peningkatan kultivasinya, Harvey juga tahu bahwa bahkan tanpa gerakan pamungkas, kekuatan gerakan lain masih jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, dia merasa bahwa kekuatan Green Thunder Palm masih bisa ditingkatkan. Menghadapi telapak tangan yang menakutkan ini, Taro Yagyu mengeluarkan pedang di tangannya dengan keras, dan kemudian menusuk ke arah langit. Liu Sheng adalah pisau serangan elang. Sebuah pedang menusuk ke langit, dan semua orang merasakan teriakan elang di telinga mereka. Saya melihat bahwa energi pedang ungu tampaknya berubah menjadi elang yang terbang tinggi dan melebarkan sayapnya, menyapu dengan keras ke arah Harvey. Detik berikutnya. Ledakan telapak. Guntur hijau bertabrakan dengan energi pedang, dan ada suara awan yang menusuk dan batu yang pecah. Banyak orang merasa gendang telinga sakit. Namun, energi pedang yang kejam ini tidak bisa menahan telapak tangan ini sama sekali, dan itu langsung hancur di udara. Selain itu, kekuatan telapak tangan yang ganas terus bergulir ke bawah, menyebabkan pupil Taro Yagyu tiba-tiba menyusut, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kultivasi anak ini jelas lebih lemah dari miliknya, tetapi mengapa telapak tangannya bisa mematahkan pedangnya sendiri? Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia buru-buru meraih pedangnya dan mundur. Panjang. Telapak tangan Harvey telah ditekan. Sebuah lubang besar yang hangus terkena langsung ke tanah. Namun, ketika Taro Yagyu menstabilkan tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan darah di tubuhnya bergolak, dan ada jejak darah yang meluap dari sudut mulutnya. Hanya dengan satu telapak tangan, dia benar-benar terluka?
Saya khawatir, jika saya tidak menghindarinya sekarang, maka saya tidak hanya akan terluka sedikit parah. Ayo, lanjutkan. Harvey Chong Liusheng Taro mengaitkan jari-jarinya, dan senyum provokatif muncul di sudut mulutnya. Taro Yagyu merasa telah dihina, dia meraung, dan memobilisasi semua basis kultivasi di tahap awal Li Chen. Segera, dia memegang pedang di satu tangan, tubuhnya melintas, berubah menjadi bayangan, dan menyerbu ke arah Harvey Bang. Harvey tidak menyerah, tetapi juga melangkah maju untuk menghadapi serangan itu. Pada saat mendekati Harvey, Taro Yagyu menebas ke arah Harvey. Bayangan bulan. Pedang ini sederhana dan langsung, tanpa gerakan pedang yang mewah, itu hanya memotong pedang. Desir. Busur bulan ungu melintasi langit, dan suara menembus langit seperti seruling. Terlebih lagi, karena pedangnya terlalu cepat, asap putih keluar dari udara. Sebelum pedang itu jatuh, energi pedang yang ditembakkan telah membelah tanah dan pepohonan di sekitarnya. Telapak tangan kanan Harvey seperti batu giok, dan dia menghadap ke atas dengan telapak tangan yang lain. Jiuxia menggelegar. Dong suara. Bel berbunyi bergema di langit. King Lei yang kejam berubah dari ketebalan lengannya menjadi ketebalan pahanya, dan dengan panik bergegas menuju Taro Yagyu. King Lei dan Jian Qi terus bertabrakan, menyebar ke segala arah, menyengat mata orang. Setelah hanya bertarung selama beberapa detik, pedang Qi langsung runtuh. Guntur hijau berkelap-kelip terus melonjak, langsung menuju Taro Yagyu. Taro Yagyu terkejut, dia memegang pedang di kedua tangannya, membanting kakinya ke tanah, dan tubuhnya terbang di udara. Perburuan harimau. Dalam sekejap, Taro Yagyu tampaknya telah berubah menjadi mesin pemotong, diselimuti harimau yang ganas, dan dihancurkan menuju King Lei yang bergegas. Desir-desir. Satu demi satu pedang meraung, dan kekuatan masing-masing pedang meningkat tanpa pernah terjadi sebelumnya. Bum-bum-bum. Tanah dipotong dengan bukaan panjang, dan pohon-pohon besar juga dipotong di tengah, dan pohon-pohon besar yang lebih dekat ke Yagyu Taro langsung dipelintir menjadi beberapa bagian. Lagi dan lagi. Pedang Qi dan King Lei bertabrakan, menggosok, dan menembakkan bunga api. Apalagi kekuatan energi pedang dan guntur hijau yang membengkak masih tidak bisa diremehkan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu sangat ketakutan sehingga mereka mundur, dan mereka tidak berani mendekat sama sekali. Kekuatan pedang Taro Yagyu juga sangat kuat, dan tembakan King Lei oleh telapak tangan Harvey terkoyak. Mata Harvey sedikit menyipit, seperti yang diharapkan dari keluarga pedang suci, ilmu pedang ini benar-benar tidak buruk. Sepertinya itu menjadi nyata. Pikirkan tentang ini. Harvey memobilisasi Keiestru Qi pada saat yang sama, lalu mengubah telapak tangannya menjadi tinju, dan meninju. Tinju perdana Keies hancurkan langit. Boom dengan pukulan, momentumnya luar biasa, dan naga ganda itu meraung, mengguncang energi pedang yang berasal dari penghancuran. Karena kekuatan Harvey telah ditingkatkan lagi, energi pedang yang dihancurkan tidak dapat mendukungnya untuk sementara waktu, dan itu langsung runtuh. Dangbang, dengan suara yang jelas, Taro Yagyu terbang terbalik dengan pedangnya. Namun, Harvey tidak berhenti di situ, tetapi melangkah maju dan mengejarnya. Sialan, selama. Retret, Taro Yagyu mengangkat pedang di tangannya dan membanting ke tanah, mencoba menghentikan dirinya sendiri. Tapi pukulan Harvey begitu kuat bahkan dengan pedang yang menghalanginya, Taro Yagyu masih mundur lebih dari 30 meter sebelum dia berhenti. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memegang pedang di kedua tangan, memobilisasi Qi sejati, kekuatan fisik, dan Qi pedangnya secara ekstrim pada saat yang bersamaan. Pedang Liusheng mengalir longnya. Namun, sebelum pedangnya dipotong, Harvey muncul di depannya seperti hantu. Kamu. Taro Yagyu langsung tercengang. Bab 774. Bagaimana kecepatan anak ini bisa begitu cepat? Dia benar-benar melintasi 30 meter dalam sekejap. Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, tangan kanan Harvey memancarkan guntur hijau lagi, dan menamparnya langsung ke dadanya. Bang! King Lei meledak di dadanya seperti kelopak. Ah! Taro Yagyu menjerit, Qi sejatinya, Qi pedang, dan kekuatannya langsung menghilang, dan seluruh orang bangkit langsung dari tanah dan terbang keluar lagi.
Apakah kamu tidak ingin aku berlutut dan meminta maaf? Dalam keadaan kesurupan, Taro Yagyu mendengar bisikan dingin lainnya. Kemudian, ledakan lain terdengar. Mengubah langit. Bang! Telapak guntur hijau Harvey menampar dada Taro Yagyu lagi. PFFT. Taro Yagyu menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya tidak lagi terbang terbalik, tetapi terbang ke atas. Apakah kamu tidak akan menghapusku? Tetapi pada saat ini, bisikan seperti iblis Harvey terdengar lagi di telinga Taro Yagyu. Dari sudut mata Taro Yagyu, dia melihat Harvey tepat di sebelahnya. Runtuh dan putus asa langsung membanjiri pikirannya. Apakah anak ini masih manusia? Itu tepat di bawah, bagaimana itu muncul di langit dalam sekejap mata? Tidak. Menutup tangan. Sebuah teriakan keras terdengar. Harvey mengangkat telapak tangan kanannya, telapak tangannya seperti asper, dan dia bisa melihat otot dan pembuluh darah dengan jelas, lalu dia menampar dada Taro Yagyu dengan keras. Bang! Kritik tumpul terdengar. PFFT. Darah menyembur keluar dari mulut Taro Yagyu seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Tubuhnya seperti meteorit, runtuh. Sebuah ledakan keras. Taro Yagyu menghancurkan tanah dari lubang, dan pedang di tangannya jatuh ke samping. Dan Harvey juga jatuh dari langit dan menginjak dada Taro Yagyu. Dia menatap Taro Yagyu dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana jika kamu adalah anggota keluarga Sword Shin? Tidak bisakah? Kamu merangkak dan gemetar di bawah kakiku? Pada saat ini, penonton menjadi sangat sunyi. Kecuali Hermes dan Jian Hen, semua orang yang hadir tercengang. Disinilah masih ada perang, ini hanya naksir sepihak. Tuan dari 36 aula seni bela diri dan para murid memandang Harvey satu persatu, penuh ketakutan dan ketakutan. Mungkinkah ini kekuatan jenius muda pertama dari asosiasi Wushu Shenzhou? Bisakah kamu melompati Taro Yagyu? Itu Taro Yagyu, pemilik Museum Kendo Janji. Ada lebih dari 100 gimnasium di keluarga Yagyu, dan Taro Yagyu menempati urutan ketiga di antara semua master. Kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Tapi sekarang dia telah kalah dari seorang keturunan muda, dan itu masih merupakan kegagalan. Pada saat ini, mereka menyadari betapa bodohnya 36 aula seni bela diri mereka untuk menantang Harvey. Mereka pikir mereka bisa menang jika mereka memiliki lebih banyak orang, dan bahkan jika mereka menyeret mereka, mereka bisa menyeret anak ini sampai mati. Tapi siapa tahu, ini tidak terjadi. Ternyata di mata pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, jumlah orang adalah lelucon bagi mereka. Apakah Anda harus memindahkan penguasa top negeri Sakura untuk menaklukkan bocah Shenzhou ini? Adapun orang-orang dari Liu Yuner dan Feng Yutang, mereka bahkan tidak bisa menutup mulut bersama-sama, mereka tercengang. Ternyata, ini, kekuatannya yang sebenarnya. Liu Yuner gemetar dan berkata dengan suara gemetar. Tidak, kekuatan sejati Brother Harvey tidak terbatas pada ini. Jian Hen menjawab dengan ekspresi kosong. Apa? Wajah Liu Yuner terkejut, ini bukan kekuatannya yang sebenarnya. Seberapa kuat kekuatannya yang sebenarnya? Huo Feng dan orang-orang Feng Yutang lainnya juga menatap Jian Hen dengan heran. Jian Hen berpikir sejenak sebelum menjawab, saya tidak tahu banyak tentang kekuatan sebenarnya dari kakak Harvey. Namun, jika kakak Harvey serius, dia bisa mengalahkan Taro Yagyu dan bahkan membunuhnya dengan satu gerakan. Satu gerakan untuk membunuh. Liu Yuner benar-benar buta, bagaimana ini mungkin? Nona Liu, untuk saudara Harvey, tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Crazy Blade menyeringai, kami telah mengikuti Brother Harvey untuk sementara waktu, dan di dalam hati kami, Brother Harvey adalah dewa perang yang layak dan pencipta keajaiban. Itu benar. Hermes dia juga mengambil alih kata-kata, saya dulu bergaul dengan Brother Harvey. Di antara kelompok mitra kami, Brother Harvey adalah yang terkuat dalam hal bakat dan kekuatan. Dengar Jian Hen, Crazy Blade dan Helmer mendengar kata-kata mereka bertiga, Liu Yuner menoleh dan menatap Harvey dengan linglung. Orang ini tidak bisa digambarkan sebagai jenius lagi.
Dia adalah seorang jenius di antara para genius, dan monster di antara para pelaku kejahatan. Untuk orang seperti itu, terlalu sulit untuk memenangkannya dan menaklukkannya. Saat ini, di ruang terbuka tidak jauh, Harvey melirik Taro Yagyu yang setengah mati, dan kemudian mengangkat matanya untuk melihat para master dan murid dari 36 aula seni bela diri utama. Yoyo bertanya, siapa yang masih tidak puas, kamu bisa berdiri. Mendengar ini kata-kata, 3 master dan murid dari Akademi Seni Bela Diri Besar ke-16, Anda melihat saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang berani maju. Bahkan Taro Yagyu, yang terkuat di antara mereka, dikalahkan, bukankah mereka pergi ke pengadilan kematian? Harvey tersenyum ringan, karena tidak ada yang berani menantang lagi, maka serahkan surat penyerahan itu dengan cepat. Murid dalam setelan pelatihan putih tidak berani ragu lagi, dan bergegas dan menyerahkan gulungan itu kepada Harvey. Harvey mengambil gulungan itu, lalu meliriknya dengan dingin, semua master yang telah dikalahkan, tanda tangani. Mendengar ini, orang-orang yang hadir di 36 aula seni bela diri terkejut dan wajah mereka tenggelam. Ini tidak bisa ditandatangani. Jika ini ditandatangani, bagaimana mereka bisa mengangkat kepala mereka di negeri Sakura setelah 36 aula seni bela diri? Wah, jangan terlalu banyak menipu orang. Kami tidak akan menandatangani kata ini. Benar, Shike tidak bisa dipermalukan. Jika ini ditandatangani, bagaimana kamu akan membuat kami menghadapi dunia? 3 orang-orang dari 16 aula seni bela diri besar berbicara satu demi satu, tampak sangat kuat. Harvey tidak bisa menahan tawa, bukankah ini masalahmu sendiri? Saya tidak memprovokasi Anda, tetapi Anda memprovokasi saya. Tidak hanya itu, tetapi Anda juga memegang surat penyerahan ini untuk memaksa saya menerima tantangan Anda. Dan, sebelum kami datang, kami sudah membicarakannya. Saya kalah, saya tanda tangani. Jika Anda kalah, Anda harus menandatangani juga. Apa, sekarang setelah Anda kalah, Anda hanya ingin menipu? Apakah Anda masih ingin menjadi tak tahu malu? Kami tidak akan menandatangani. Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengalahkan kami, Anda mengalahkan semua orang di dunia seni bela diri kerajaan Sakura? Betapa konyolnya. Meskipun kamu menang hari ini, kamu telah benar-benar mendendam dengan dunia seni bela diri kerajaan Sakura kami. Saya katakan, Anda tidak bisa meninggalkan negeri Sakura hidup-hidup. Ichiro Inagawa, yang penuh dengan daging, tidak terlalu kuat, tetapi dia yang paling berisik, seolah-olah dia telah memutuskan untuk memakan Harvey. Jika aku bisa meninggalkan negeri Sakura hidup-hidup, aku tidak akan mengganggumu. Mata Harvey dingin, seperti es. Saya mengajukan pertanyaan terakhir, apakah Anda menandatangani kata ini atau tidak? Kami hanya tidak menandatangani, apa yang dapat Anda lakukan untuk kami? Mengapa, dengan mata yang begitu tajam, Anda mencoba membunuh seseorang? Saya sangat takut, hanya berdiri di sini, apakah Anda berani membunuh? Inagawa. Ichiro tersenyum sangat bangga dan memandang Harvey dengan jijik. Bab 775. Orang-orang di aula seni bela diri lainnya juga melipat tangan dan tertawa, tetapi mereka tidak menganggap serius Harvey. Ini negeri Sakura, dan mereka memiliki keputusan akhir. Mereka hanya tidak menandatangani, jadi apa yang bisa dilakukan anak ini? Mereka juga memutuskan bahwa Harvey tidak berani main-main, jadi mereka semua tidak perlu takut. Harvey menghela nafas pelan, aku awalnya berencana untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lembut. Tapi karena kamu sangat tidak kooperatif, aku hanya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang kejam. Mendengar Harvey kata-kata ini, melihat mata acuh tak acuh Harvey. Hermes, Jianhen, dan yang lainnya tahu bahwa Harvey marah, dan masalah ini tidak bisa lebih baik. Cara yang kejam? Namun, Inagawa Ichiro sama sekali tidak merasakan niat membunuh pada Harvey. Dia maju beberapa langkah dan berkata dengan angkuh, cara kejam apa? Ayo, dengar, nak. Dia belum menyelesaikan kata-katanya. Pof. Sebuah pisau tajam menusuk daging dan terdengar. Semua orang tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka melihat ke atas. Saya melihat bahwa Inagawa Ichiro menikam tombak pendek emas di hatinya.
Darah menetes ke tanah di sepanjang tombak pendek emas, bunga darah centil mekar, membuat orang merasa kedinginan di hati. Inagawa Ichiro menatap tiba-tiba, menatap Harvey. Sampai saat ini, dia masih belum sadar. Apakah anak ini benar-benar berani membunuh? Apakah dia gila? Kamu. Inagawa Ichiro mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Harvey. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah dan mati. Segera, seluruh hutan maple menjadi sunyi, dan hanya gemerisik dedaunan yang terdengar. Mati, Ichiro Inagawa, salah satu dari 36 pemilik paviliun, benar-benar mati. Setelah diam selama 1 menit penuh, bakat dari 36 aula seni bela diri utama pulih dari keterkejutan mereka. Inagawa-kun, pemilik paviliun. Kamu benar-benar membunuh pemilik paviliun Inagawa? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukannya? Ada aturan dalam seni bela diri di dunia kerajaan Sakura, membunuh adalah seumur hidup. Jika kamu membunuh Ichiro Inagawa, maka kamu hanya memiliki 1 jalan kematian. Semua orang berteriak, memandang Harvey dengan ketakutan dan kesedihan. Harvey melambaikan tangannya dengan ringan, dan dengan suara puji, tombak emas pendek melesat dari jantung Inagawa Ichiro dan kembali ke tangannya. Namun, yang mengejutkan Harvey adalah, seperti belati emas dan belati emas ini masih membunuh orang tanpa darah. Itu benar-benar senjata sihir. Harvey bermain dengan pistol emas di tangannya, memandang pemilik paviliun dan murid dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak ingin mendengar omong kosong lagi, semua pemilik paviliun. Yang dikalahkan, segera tanda tangani." Pria gemuk ini adalah sama. Meskipun suara Harvey datar, nadanya mengungkapkan kekuatan yang menindas yang tidak dapat dilawan oleh orang-orang. Pemilik paviliun yang hadir saling memandang dan mengangguk. Meskipun tulang punggung dan wajah sangat penting, hidup lebih penting. Jadi, mereka mengeluarkan belati dari tangan mereka, memotong jari mereka, melangkah maju satu persatu, dan menandatangani nama mereka dengan darah di dokumen penyerahan. Jianhan dan Kuang Dao tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mencibir. Orang-orang ini benar-benar master yang menggertak yang lembut dan takut yang keras. Saya berteriak-teriak begitu banyak sekarang, tapi sekarang saya tidak harus patuh menandatangani. Segera, 33 master dari 36 aula seni bela diri menandatangani. Hanya Taro Yagyu yang terluka parah dan tidak bisa bergerak, Ichigo Yamamoto yang anggota tubuhnya patah, dan Ichiro Inagawa yang sudah meninggal belum masuk. Harvey memandang Taro Yagyu, mengangkat sudut mulutnya, dan menarik busur dingin. "Orang tua, tanganmu seharusnya masih bisa bergerak. Mengapa kamu tidak menandatangani?" Taro Yagyu berdiri dengan bantuan tangannya. Murid mendesis. Dia berkata, "Nak, saya anggota keluarga Liu Yu. Jika Anda meminta saya untuk menandatangani, tidakkah Anda takut akan balas dendam keluarga kami? Jika kampung halaman kami mengambil inisiatif, Anda akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Bahkan jika aku tidak membiarkanmu tanda tangani, akankah keluarga Liu Yu membiarkanku pergi lagi?" Harvey tersenyum dingin, "Jika kamu tidak ingin mati, tanda tangani dengan cepat dan berhenti berbicara omong kosong padaku." "Kamu..." Yagyu Taro sangat marah sehingga dia gemetaran, dia masih yang pertama. "Kenapa, kamu belum menandatangani?" Harvey bermain dengan pistol emas di tangannya dan hendak menembak Taro Yagyu. "Aku, tanda." Taro Yagyu hampir mengeluarkan 2 kata dari sela giginya. Dia berencana untuk menahan nafas ini terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan menemukan Harvey untuk menyelesaikan akun. Segera, dengan bantuan murid-muridnya, Taro Yagyu memotong jarinya dan menandatangani surat penyerahan diri. Harvey melirik Inagawa Ichiro dan Yamamoto Ichiro lagi, dan berkata dengan dingin, "Karena kedua orang itu tidak bisa menandatangani, maka buatlah sidik jari di atasnya." Mendengar ini, para master dan murid dari aula seni bela diri ini tercengang. Seluruh anak ini sangat kejam, bahkan orang mati dan mereka yang tidak bisa bergerak pun selamat. Namun, mereka tidak berani membantah, tetapi melakukan sesuai dengan permintaan Harvey.
Ketika sidik jari Inagawa Ichiro dan Yamamoto Ichiro ditekan pada buku penyerahan, Harvey menyingkirkan gulungan itu. Ayo pergi. Harvey melambaikan tangannya, lalu berbalik dan meninggalkan hutan daun maple. Liu Yuner, Hermes dan yang lainnya juga berbalik dan mengikuti. Baru setelah Harvey dan rombongannya pergi jauh, Taro Yagyu dan yang lainnya benar-benar lega. Ketika Harvey ada di sini sekarang, rasa penindasan yang dibawanya kepada mereka terlalu besar, dan punggung mereka basah oleh keringat. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa seorang anak laki-laki memiliki tekanan dan aura yang begitu menakutkan. Liu Shengkun, hari ini 36 aula seni bela diri kita telah mengalami penghinaan seperti itu, bagaimana kita bisa menelan nafas ini? Tuan, kita harus membalas dendam, kita harus membunuh anak itu. Sesegera mungkin. Setelah surat penyerahan diri diekspos di depan media, maka Akademi Seni Bela Diri 36 kita tidak akan bisa lagi mengangkat kepala kita dan harus menutup pintu. Liu Shengkun, saya harap kamu dapat membuat keputusan untuk semua orang dan meminta Tuan Tua untuk keluar. Ayo pergi. Selama pendekar pedang itu keluar, tidak peduli seberapa kuat anak itu, hanya ada satu cara untuk mati. Kerumunan berkumpul di sekitar, masing-masing sangat marah, ingin menelan Harvey hidup-hidup. Taro Yagyu menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan murung, tentu saja aku tidak bisa menelan napas ini. Jika aku tidak membunuhnya, sulit untuk memahami kebencian di hatiku. Semuanya, ikutlah denganku sekarang untuk melihat yang lama. Patriark dan minta patriark lama untuk keluar. Masalah ini harus cepat. Saya harus mengambil kembali surat penyerahan dan membunuh anak itu sebelum anak itu memaparkan daftarnya. Ya. Semua orang menjawab serempak. Setelah Harvey dan rombongannya meninggalkan hutan daun maple, mereka turun gunung dengan mobil. Dalam perjalanan menuruni gunung, Liu Yuner mengerutkan kening, dan dia berkata dengan sedikit khawatir, Harvey, meskipun kemarahannya keluar hari ini, masalah di belakangmu akan besar. 36 pemilik pavilion terluka dan meninggal hari ini, mereka pasti tidak aku akan membiarkanmu pergi. Apalagi, terutama surat penyerahan di tanganmu tidak diragukan lagi merupakan duri di mata mereka, dan mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengambilnya kembali. Ya, Tuan York, meskipun sangat lega hari ini, kamu tidak diragukan lagi memberi Anda masalah besar sendiri. Huo Feng juga menjawab, dan sekarang dia mengagumi pihak lain, sehingga pihak lain juga lebih hormat. Bab 776. Ekspresi Harvey sangat tenang, dan dia berkata perlahan, sebenarnya, sejak orang-orang itu datang kepada saya tahu bahwa masalah ini tidak baik. Alasan mengapa saya meminta mereka untuk menandatangani surat penyerahan adalah untuk membuat mereka khawatir. Jika hanya 1 atau 2 aula seni bela diri yang ditandatangani di atasnya, mereka mungkin masih merasa itu tidak masalah. Namun, nama-nama 36 pemilik aula seni bela diri ditandatangani pada surat penyerahan ini. 36 aula seni bela diri ini once telortes jika namanya terungkap, itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh seni bela diri kerajaan Sakura. Lagi pula, pasti ada banyak individu, keluarga, dan bisnis yang terlibat dalam 36 aula seni bela diri. Mereka yang di atas, keluarga itu, mereka perusahaan, mereka pasti sangat penting untuk reputasi mereka. Begitu. Daftar itu terungkap, kerugian mereka tidak akan terhitung. Oleh karena itu, selama saya memegang surat penyerahan ini, saya berbahaya dan aman. Mendengar ini setelah beberapa kata, Liu Yuner dan yang lainnya memikirkannya dan merasa bahwa ini memang kebenaran. Bagaimanapun, aula seni bela diri ini dapat diadakan begitu lama, dan pasti ada banyak orang di belakang mereka. Hanya untuk mengadakan beberapa acara, ada banyak bisnis keluarga yang disponsori. Oleh karena itu, 36 aula seni bela diri ini terkait erat dengan kepentingan banyak orang. Satu makmur, dan satu hilang. Liu Yuner menyipitkan matanya dan tertawa, Harvey, saya pikir Anda hanya tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan kepalan tangan Anda, bukan otak Anda. Tetapi hari ini, saya menemukan bahwa Anda tidak hanya berkembang dengan baik, tetapi juga tidak sederhana. Dalam pikiran, Harvey menghela nafas dan melihat daun maple di luar jendela, tinju bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah,
Tetapi itu adalah cara paling langsung untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya suka menggunakan tinju untuk memecahkan masalah, menemukan cara untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi orang di jalan di depan saya. Di dunia ini, hanya yang kuat yang berhak berbicara dan membuat aturan dan peraturan. Selama berabad-abad, prinsip ini tidak berubah, yang kuat bertahan dan yang lemah tersingkir. Saya setuju. Hermes mengangguk, sama seperti organisasi besar di dunia gelap barat, jika Anda berdebat dengan mereka, mereka tidak akan mendengarkan sama sekali. Terkadang, membunuh orang dan melihat darah bisa membuat mereka menyerah. Jian Han dan Crazy Dao juga mengangguk setuju. Masuk akal untuk bersama teman, tetapi masuk akal untuk bersama musuh? Meskipun Liu Yuner merasa bahwa ide Harvey agak ekstrim, dia harus mengakui bahwa itu benar. Jadi, apakah Anda berencana untuk menjaga agar daftar ini tidak terekspos untuk saat ini? Liu Yuner bertanya. Ya. Harvey mengangguk. Tentu saja, jika orang-orang itu terus menggangguku, aku hanya bisa bertarung dengan mereka. Berbicara, Harvey berkata lagi. Kalian semua mengambil gambar dan menyimpan cadangan. Tentu saja, tidak ada yang boleh mengekspos daftar ini tanpa pesanan saya. Semua orang mengangguk, lalu mengeluarkan ponsel mereka dan mengambil gambar daftar. Kemudian, Harvey melirik waktu, sekarang sudah lewat jam 12, sekarang kita akan pergi makan malam, dan kembali ke hotel untuk istirahat setelah makan malam. Dengan mengatakan itu, Harvey Chong bertanya kepada Liu Yuner, kapan orang-orang yang dikirim dari atas tiba? Di atas mengatakan bahwa orang yang dikirim sudah dalam perjalanan, dan mereka harus berada di sana sekitar jam 9 malam. Jawab Liu Yuner. Oke. Harvey mengangguk, kalau begitu aksinya diatur untuk malam ini. Ya. Kerumunan merespons secara serempak. Sekitar pukul 5:30 malam. Matahari terbenam dan malam tiba. Bancheng. Sebagai kota terbesar ketiga di negeri Sakura, kota ini makmur dan penuh vitalitas. Saat malam tiba, lampu neon menerangi kota seperti bintang. Rumah leluhur keluarga Yagyu, salah satu dari 4 santo pedang dari negeri Sakura, terletak di pinggiran kota Bancheng. Lokasi rumah leluhur keluarga Yagyu, dengan pemandangan yang indah dan ketenangan. Rumah-rumah tua terletak di sana, yang merupakan bukti kemakmuran keluarga Yagyu dari zaman kuno hingga saat ini. Namun, pada saat ini, di aula rumah leluhur, suasananya sangat tertekan. Aula itu penuh dengan orang, pemilik dan murid dari 36 aula seni bela diri besar. Namun, pemilik pavilion utama semuanya memar dan bengkak, dengan kain kasa melilit kepala, lengan, dan kaki mereka. Taro Yagyu dan Kazuha Yamamoto, yang ditutupi kain kasa, berada di kursi roda. Ada juga Tandu di aula, Tandu ditutupi dengan kain putih, dan tubuh Ichiro Inagawa terbaring di sana. Di depan aula, ada seorang lelaki tua kurus mengenakan kimono hitam, dengan rambut panjang abu-abu putih dan wajah keriput. Meskipun lelaki tua ini terlihat tua dan pikun, matanya dalam dan penuh semangat. Secara khusus, bekas luka sepanjang 10 cm yang tertinggal di kelopak matanya membuat lelaki tua itu tidak terlihat begitu baik, tetapi lebih ganas. Orang tua ini adalah kepala lama keluarga Liu Yu, Liu Changxin, salah satu dari 4 santo pedang dari negeri Sakura. Semua orang yang hadir berdiri dengan tenang di aula, menundukkan kepala sedikit, dengan hormat. Liu Changxin tidak berbicara, dan mereka tidak berani berbicara. Setelah lama terdiam. Omong kosong. Liu Changxin mengeluarkan minuman dingin. Master Pavilion dan para murid menggigil ketakutan dan berlutut di tanah satu demi satu. Liu Changxin melirik semua orang dengan dingin, dan membenci besi itu bukan baja. Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Siapa yang memintamu untuk menantang anak itu tanpa izin? Masing-masing dari mereka tidak terlalu kuat, tetapi emosinya tidak kecil. Diam dan tidak berani mengeluarkan suara, diam-diam menerima teguran Liu Changxin. Liu Changxin menunjuk ke kerumunan yang berlutut, dan memarahi, intinya adalah, tidak apa-apa jika Anda menantang, tetapi mengapa Anda masih kalah? Anda 36 pemilik pavilion menantang salah satu dari mereka, tetapi Anda masih kalah.
Kalian mengapa Anda masih memiliki wajah untuk melihatku? Taro Yagyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan berani, Patriark, anak itu benar-benar jahat, kultivasinya tidak hanya memasuki tahap akhir alam Vientani di usia muda, tetapi dia juga bisa lompati tantangannya. Ya, Master Pedang Suci, anak itu terlalu aneh, kami belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Yamamoto Ihe juga berkata dengan cepat. Pemilik dan murid pavilion lainnya juga mengangguk. Mereka benar-benar ketakutan dengan pemukulan Harvey. Anak itu sama sekali bukan manusia, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa bergerak. Liu Changxin menghela nafas dalam-dalam, Shenzhou benar-benar negeri macan berjongkok dan naga tersembunyi. Hanya dalam beberapa tahun, jenius mengerikan seperti itu telah muncul lagi. Kapan jenius seperti itu akan muncul di dunia seni bela diri negeri Sakura kita? Membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak bisa berkata-kata. Ada juga jenius muda di dunia seni bela diri kerajaan Sakura, tetapi mereka tidak ada bandingannya dengan jenius muda di Tiongkok. Dengarkan apa yang baru saja kamu katakan, kamu semua menandatangani surat penyerahan diri? Liu Changxin bertanya dengan dingin. Semua pemilik pavilion mengangguk. Ledakan. Liu Changxin membanting meja dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya lelaki tuaku ini harus keluar. Daftar itu harus diambil kembali, dan daftar itu tidak boleh diekspos. Berani menghina seni bela diri kerajaan Sakuraku, lalu harga yang harus dibayar. Sekarang, cepatlah untuk mencari tahu keberadaan anak itu, dan begitu aku mengetahui keberadaan spesifiknya, aku akan pergi ke sana secara langsung. Ya, Tuan Pedang Suci. Semuanya mengangguk sebagai jawaban, semuanya dari mereka gembira. Liu Changxin bergerak, anak itu masih belum selesai.